Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita sama-sama perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita secara bersama-sama mengikuti suatu rangkaian kegiatan, yaitu webinar series dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Sdn dan Rapang. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 tingkat Kabupaten Sdn dan Rapang dan Hari Guru Nasional, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten Sidrap. Yang pertama, yaitu kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini, kita buka secara bersama-sama pada sore hari ini, yaitu kegiatan webinar series yang insya Allah pelaksanaannya tanggal 21 sampai dengan 24. Dengan melibatkan 4 pemateri, yaitu orang kita adalah orang PGRI semua, yaitu dari SMA, SMK, yaitu ada Pak Dirlan, Pak Faisal, kemudian dari teman-teman kita dari SMP dan SD itu, yaitu diwakili oleh Pak Budiman dengan Pak Supriyadi. Dari keempat pemateri ini yang akan menyampaikan materinya masing-masing, yaitu untuk Pak Dirlan, yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian Saudara Faisal, yaitu pemanfaatan model pembelajaran flipped classroom. Kemudian yang keempat yaitu Pak Budiman, yaitu disiplin positif dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu Pak Supriyadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini pelaksanaannya tanggal 21 sampai dengan 24. Kemudian tanggal 26 nanti kita akan laksanakan seminar sehari, yaitu dengan sistem panel dengan melibatkan beberapa pemateri, diantaranya Sidrap, kemudian ada Pak Ketua DPRD Sidrap, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap, kemudian ada Kepala Bidang yang mewakili wilayah 3 untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, ditambah dengan dari pemerintah Kabupaten Sdn dan Rapang terkait dengan kebijakan-kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sdn dan Rapang ini. Lalu yang terakhir, insya Allah kita akan laksanakan gerak jalan sehat pada tanggal 27 itu, pada hari Minggu, itu akan kita libatkan sebanyak mungkin guru. Pendaftar sampai dengan saat sekarang ini, itu lebih dari 4.000 guru yang akan kita libatkan dengan sistem jalan sehat, yaitu kegiatannya ini rutenya dari Pangker itu, kemudian keliling sampai dengan di jam kota, kemudian kembali ke arah Pangker, lalu ada door prize yang kita akan siapkan untuk diundi pada saat sudah finish. Jadi alhamdulillah beberapa dukungan-dukungan yang memberikan dukungan kepada kita semua, termasuk Bahan Sulsel, Bahan Beri, kemudian beberapa penerbit. Jadi saya berharap mari kita sama-sama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 ini dan Hari Guru Nasional. Yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kegiatan pembelajaran kita, meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, sebagai pengurus Ketua PGRI Kabupaten Sidrap, mendorong kepada kita semua untuk meningkatkan kompetensi kita lewat kegiatan webinar series ini. Ini adalah kompetensi terkait dengan pembelajaran, meningkatkan mutu dan kualitas Bapak dan Ibu sekalian. Saya pikir itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada panitia pelaksana Pak Mansur, Guru SMP 2 Pak Sit ini. Saya menyampaikan terima kasih Pak atas dukungannya sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi kegiatan webinar series ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Sdn dan Rapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua telah membuka kegiatan kita dengan resmi. Baik, Bapak Ibu, waktu kurang lebih 1 jam ke depan saya akan berikan kepada Pak Dirlan untuk menyampaikan
best practice yang telah diajukan untuk disampaikan ke teman-teman. Saya persilakan Pak Dirlan. Baik, terima kasih. Bagaimana suara saya, Pak? Jelas Pak, jelas. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Sidrap, yang kami hormati Bapak Moderator hebat, dan seluruh panitia yang sempat hadir di room ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenanannya sehingga pada sore hari ini kita bersua di webinar series PGRI dalam rangka hari ulang tahun Guru Nasional dan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Tentunya salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, dan belilah yang telah mengantarkan kita hingga sampai detik ini dalam keadaan bahagia, terang dan benderang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai webinar series hari pertama ini, saya akan mengajak untuk ice breaking dulu ya, Bapak Ibu, dan silakan untuk menginstal atau klik link yang sudah saya bagikan di room chat, atau menginstal aplikasi Quizizz di HP Android, kemudian memasukkan kodenya. Ya, izinkan saya untuk share screen ya, Pak Moderator. Silakan Pak, silakan. Ya, ini sudah ada yang bergabung, sudah ada 8. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita mungkin menunggu 5 menit ya Pak Mansur untuk efisiensi waktu kita. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi silakan teman-teman. Ini sudah ada 15, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang telah merespon webinar, dan tentunya mewakili panitia juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenaannya untuk bergabung dengan PGRI Kabupaten Sidrap dalam webinar series yang insya Allah akan dilaksanakan 4 hari, dan mulai hari ini dan 3 hari ke depan. Dan pastikan Bapak Ibu nanti juga akan panitia memberikan fasilitas berupa sertifikat. Oleh karena itu jangan terlewatkan 1 hari pun untuk senantiasa action ya. Ya, mungkin ini ada berapa yang sudah bergabung Pak di room kita di Meet ini? 93. Oh, 93. Ya. Oke ya, baik Bapak Ibu, kita menunggu sampai 30-an ya mungkin. Ya, kalau 30 berarti sudah ada berapa ya? 30%. Ada 24. Jadi kalau sudah ada 25, kalau ada 100 berarti sudah 25%. Ya, sudah 226. Risuan 3 Mojong, Bu Rahma, ada Pak Sumardi, kemudian ada tanpa nama, ini malu-malu ini Bu Fatima, terima kasih Bu Fatima, Bu Fitri, Bu Hera, Ibu Siti Mas Dania, apa kabar? Ibu Bapak Jumrah, dan masih banyak lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, satu lagi. 30. Jadi yang lainnya juga bisa ini 1 menit ke depan bisa bergabung lagi. Iya. Ya, kita mulai saja ya Pak Mansur untuk efisiensi waktu. Saya klik mulai Bapak Ibu. Lanjut Pak, lanjut. Iya. Silakan Pak.
Apakah Anda telah menggunakan bahan ajar atau media interaktif dalam kegiatan pembelajaran? Dari 36 peserta, 13 menjawab jarang. Nah, ini merupakan tantangan ini Pak Mansur. Iya. Oke, waktunya habis Bapak Ibu, ada 18 yang jarang, kemudian selalu sudah ada 8 ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Dan yang tidak ada 1 dan malu menjawab kayaknya tidak ada ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut pertanyaan kedua. Aplikasi apa yang sering Anda gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Ada Microsoft, PowerPoint, ada Canva, ada Kahoot, ada Quizzes, ada yang tidak ada sama sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ada 42 partisipan yang sudah gabung. Wah, luar biasa banyak yang menggunakan Microsoft ya, Pak Mansur. 14 dan Canva sudah ada 13. Nah, ini kita akan bahas ke depan ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa pengertian media pembelajaran menurut Bapak Ibu? Oh, habis. Ada 25. Segala sesuatu yang dapat Nah, yang paling cepat adalah Pak Rizwan, SD 3 Mojong ya. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan. Next, Bapak Ibu. Pertanyaan keempat. Berikut ini adalah media visual untuk pembelajaran. Jawab lebih dari 1, Bapak Ibu. Ya, semua sudah menjawab. Baru 33. Aduh, baru 35 berarti masih ada 14 yang ketinggalan waktu. Nah, terima kasih lagi-lagi. Sekarang bergeser Pak Asbudi dan Pak Sadri ya. Ya, yang benar adalah televisi. Televisi itu merupakan visual. Visual maksudnya ada suara dan ada gambar. Demikian juga dengan presentasi. Apakah dengan menggunakan Microsoft PowerPoint atau menggunakan Canva? Atau mungkin dengan televisi ya Bapak Ibu. Berikutnya, pertanyaan kelima. Urutkan lambang Pancasila. Ya, kita lihat apakah kita masih mengingat, jangan-jangan kita mau mewujudkan siswa kita sebagai pelajar Pancasila, lalu jadi pertanyaan nih, apakah kita masih ingat urutan lambang Pancasila? Nah, sudah 50 detik berjalan, kita lihat. Dua puluh dua sekarang yang sudah menjawab.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia dan siap bergabung walaupun masih sedang terlambat. Sudah ada 54 partisipan yang gabung di kuisis. Ini membuktikan bahwa guru-guru di Sidrap dan semua dari luar Sidrap Bapak Ibu yang bergabung di Meet kita dan di Ice Breaking ini dengan menggunakan aplikasi kuisis membuktikan bahwa kita sudah sebagian besar lebih dari separuh telah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Nah, mungkin juga ada yang terkendala teknis ya, sehingga belum bergabung. Oke, wah semuanya benar ya Bapak Ibu, tapi siapakah yang paling cepat menjawab untuk sesi ini? Oh, masih peringkat 1 ditempati oleh Pak Hasbudi ya. Nah, ternyata ini ada yang salah nih Bapak Ibu. Yang benar ada bintang sila 1, 30 orang. Ya, dari 31 berarti ada yang salah satu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada juga yang sila kedua rantai ya kemanusiaan ada 25. Nah, ini yang parah nih, yang kepala banting nih 24. Entah waktu yang yang mepet atau bagaimana sehingga ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas responnya sudah 55 partisipan. Kita lanjut ke soal ke-6. Nah, ini agak-agak sulit lagi ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya sederhana tapi hot loh Bapak Ibu. Ya, grafiknya nanti setelah pertengahannya Bapak Ibu karena nanti dikhawatirkan ada yang nyontek. Ya, kalau pertanyaannya kayak gini ya Bapak Ibu. Nah, Bung Hatta pasangannya siapa ya? Kita lihat grafik. Sepuluh detik lagi, 15 detik lagi, dan semua sudah tiga, dua, habis waktunya Bapak Ibu. Oke. Nah, 30 orang yang sempat menjawab dan siapa yang tercepat? Masih Asbudi disusul Ibu Nur Fadila. Nah, ini ada yang satu yang salah nih. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu. Ini yang karena baru-baru ya jadi banyak yang kenal. Ini yang agak-agak lama yang Soekarno ini siapa sih pasangannya? Ini ada 29 berarti dari 31 penjawab ada 2 yang salah. Nah, yang lainnya yang dari berapa ya? 16 masih belum. Mungkin karena jaringannya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan ke-7 Bapak Ibu. Iya, tanda gambar yang sama. Iya. Tanda gambar yang tidak sama ya Bapak Ibu. Dicentang atau dicoret. Ini waktunya terlalu lama ya Bapak Ibu. Saya hanya menunggu sampai 25 peserta. Sudah 12 yang menjawab. Kita lihat. Jawaban-jawaban teman kita nih ada yang tidak menjawab nih. Ya, ini diambil pensilnya ya Bapak Ibu, baru dicentang gini. Ini ada wow.
Luar biasa Bapak Ibu, konsentrasinya hari ini masih betul-betul luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai sedetail mungkin, ada yang coret, ada perbedaannya, sampai ada yang menghitung gigi-gigi dari mataharinya loh. Waktu luar biasa ya Bapak Ibu. Keren, keren. Ya, aduh kasihan. Kita tunggu teman-teman kita, Pak Sumardi ya, Ibu Aisyah, Ibu Kamalia. Ya, aduh, Ibu Suwarni. Ya, kayaknya enggak nih. Sampai 50 detik ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan ini adalah bagian daripada pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Cuma kali ini kita memanfaatkan untuk ice breaking, ya, untuk bagaimana memancing anak-anak didik kita itu supaya bisa bergerak. Nah, semua soal-soal yang kita tampilkan di sini, Bapak Ibu, itu adalah bagian bagaimana menanamkan kepada anak didik kita untuk bernumerasi dan berliterasi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan adalah hal yang sederhana namun membutuhkan pemikiran ya, atau HOTS, berpikir tingkat tinggi. Oke, next ya Bapak Ibu, terima kasih. Sudah 45 yang merespon, lebih banyak. Ya, ada 2 lagi Bapak Ibu. Rekam diri Anda dalam pose hormat seperti pada foto. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lihat seperti apakah jawaban dari teman-teman kita. Ada yang malu-malu nih yang foto potret dirinya. Oh, sudah ada jawaban. Nah, terima kasih Ibu Marsuni, penjawab pertama. Nggak usah panjang-panjang Bu, supaya cepat terkirim ya. Luar biasa. Ya, di sekolahnya lagi. Oke, Ibu Aisyah. Thanks, Ibu Aisyah. Luar biasa. Ada Pak Sapar. Waduh, apa kabar Pak Sapar? Luar biasa. Salam hormat dari Tandrut Tedong. Oh, Ibu Nisma. Pak, keren Bapak Ibu. Ini sengaja saya tampilkan ke teman-teman supaya memotivasi juga teman-temannya untuk mengeksplor kuisis. Nah, nanti juga ya, kalau kebetulan saya pendidikan agama ya Bapak Ibu. Nah, biasanya saya menggunakan ini waktu BDR kemarin. Nah, mereka saya suruh hafal surat pendek ya. Kelihatan gambarnya, juga kelihatan kedengaran suaranya. Ini bisa diperbesar loh Bapak Ibu. Pak Syardi, iya. Oke, nah ini yang menarik sekali nih, Pak Irwan. Ini kalau mau dibesarkan ditimpil aja gini Pak. Oke, ganteng sekali nih Pak. Ya, ini juga ibunya wedi serius, ini masih di sekolah Ibu. Waduh. Iya. Waktunya habis. Oh, ternyata ada ibu-ibu Saria nih. Banyak teman-teman di sini ya Bapak Ibu. Ini menjadi agenda buat saya ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Kita doakan yang terbaik buat beliau. Next Bapak Ibu. Satu dari terakhir. Satu kata untuk para pria ini. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kita lihat.
Oh, ternyata kami smart ya. Terima kasih. Oh, ada yang ganteng. Ah, nggak percaya. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya. Wah, ini ada 2 nih yang mengatakan sesuatu nih. Ada apa ya? Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, soal ke-10. Lukiskan perasaan Anda saat ini. Ya, kalau wow, bagus. Ada yang senyum. Ibu Saniwati ini apa nih maksudnya? Yang kayak gini ya? Oke, sayang. Iya, oke, ada yang senyum gembira, ada sayang. Wah, ini apa nih? Bebek. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang menangis ya, ada yang tulis senang ya. Ada yang sedih. Baik. Wah, ini lucu. Aduh, keren ya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Terima kasih semua atas tanggapannya Bapak Ibu. Wah, iya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan. Bapak Ibu telah berpartisipasi dan ini adalah juara Pak Asbudi dan Ibu Siti Mas Dania dan Pak Rizwan juga Moyong. Iya. Nanti hadiahnya umroh bagi Maya mampu ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti ada dari moderator. Entah apakah sertifikat juara atau bagaimana ya, yang 3 ya, yang 3. Iya, nah ini ada rekamannya ya Bapak Ibu. Nah, dari 10 besar, nah kita lihat diri teman-teman kita yang ada kasihan mungkin karena jaringannya Bapak Ibu ada 45 yang sempat merespon. Mungkin ini hanya satu kali menjawab ya, yang lainnya yang tanda seru nih waktu habis ya Bapak Ibu. Ya, waktu habis terlewatkan. Iya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah mengikuti ice breaking yang sudah kami tampilkan. Mudah-mudahan ini yang menjadikan kita apa ya? Semakin termotivasi untuk membersamai anak didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan apa ya? Materi kami ya terkait dengan ya, baik Bapak Ibu, untuk hari ini di hari pertama di sesi pertama di webinar series Hari Guru Nasional untuk PGRI Kabupaten Sidrap dalam rangka Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77. Izinkan saya ya ingin berbagi Bapak Ibu terkait dengan praktik baik dengan tema pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang tentunya membersamai Bapak Ibu. Saya Dirlan dari SMA 9 Sidrap. Mungkin saya tidak perlu berkenalan lebih banyak ya Bapak Ibu, karena dari dulu sih sudah terkenal ya. Siapa sih yang tidak kenal Dilan? Dilan ya, di dalam yang film. Ya, Bapak Ibu, saya Dirlan, guru SMA 9 Sidrap, saat ini mengajar di SMA 9 Sidrap, tepatnya di Baruku, Kecamatan Pirturiase, Kabupaten Sidrap. Boleh dikatakan SMA terjauh. Ya, di samping sebagai guru juga diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Dan mata pelajaran yang saya ampu adalah pendidikan agama Islam, Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Saya tentunya juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas
perkenaannya PGRI memberi kesempatan untuk berbagi karena memang dari dulu senang berbagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa harus TIK ya? Kenapa harus TIK dalam pembelajaran? Kenapa harus kita dalam pembelajaran itu menggunakan TIK? Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini di era 4.0, di mana kita dituntut untuk mengintegrasikan setiap pembelajarannya kalau ada dan penting dan perlu untuk ada sentuhan TIK. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa TIK memungkinkan kita atau setiap guru untuk memproses ya transformasi informasi dan komunikasi. Di mana kita tahu bahwa transformasi informasi dan komunikasi, informasi dan komunikasi itu sudah semakin pesat. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, sejak manusia lahir sepertinya bukan hanya saja sejak dia lahir, sejak dia dalam kandungan dia sudah bersentuhan dengan TIK ya, dengan teknologi. Nah, pada saat dia 4 bulan misalnya mau di USG itu kan ada alat USG-nya itu seperangkat alat TIK. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi teknologi dan informasi dan komunikasi ini tidak bisa lagi dipisahkan dengan kehidupan manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa TIK ini adalah sebuah kebutuhan. Seperti menurut Asosiasi for Education, Communication and Technology, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Iya. Kemudian TIK juga sudah kita buktikan ya Bapak Ibu akan mempermudah pekerjaan kita dalam pendidikan ya. Bahkan boleh dikatakan menjadi sebuah solusi dalam pembelajaran jarak jauh ya. Juga ada menyiapkan kelas maya ya, web based education dan e-learning ya, yang memungkinkan transfer itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kita bisa berkolaborasi dengan siapapun. Nah, demikian pentingnya Bapak Ibu TIK ini, sehingga tidak ada alasan bagi setiap guru untuk tidak mendekati TIK. Ya, seperti yang dikutip dari Erik Deson, menurut Erik bahwa TIK adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses pengambilan dan memindahkan, mengolah dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa TIK ini tidak boleh lagi dijauhi oleh guru ya. Kenapa? Karena memang benar ada pepatah atau kutipan yang mengatakan bahwa TIK itu tidak bisa menggantikan atau tidak bisa TIK itu tidak bisa menggantikan guru atau guru tidak bisa digantikan oleh TIK. Namun sekarang dengan pemanfaatan TIK ini sebagai bagian dari budaya positif pendidikan, rasa-rasanya kalau guru ya tidak memanfaatkan TIK ini mungkin dianggap terbelakang begitu ya. Semua mohon maaf. Jadi tertinggal kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan TIK ini diharapkan semua guru dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Nah, di sini saya menampilkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu tentang manfaat teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu pemanfaatan TIK ini sebagai bagian dari budaya positif yang mendukung peserta didik dalam mencapai merdeka belajar ya Bapak Ibu. Dan dari situ anak-anak dari proses pembelajaran itu dengan mudah bisa kita manfaatkan teknologi ini sebagai sarana yang mendukung untuk mencari informasi yang lebih luas lagi. Selain menggunakan sebagai sumber belajar, juga sebagai pusat informasi tambahan, apakah yang bersifat keterampilan dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, itu dapat TIK ini dapat meningkatkan kemampuan belajar, ya, mampu meningkatkan kemampuan belajar. Kenapa dikatakan mampu meningkatkan kemampuan belajar? Karena informasi yang ada di internet itu lebih update daripada gurunya, ya. Dan terkadang itu guru kadang tertinggal informasinya dibanding dengan siswanya. Jadi siswanya ini lebih banyak menyerap informasi kekinian dibanding gurunya. Nah, bukan lagi saatnya kita mengajarkan mengajarkan teori-teori kepada anak didik kita, tetapi lebih kepada bagaimana dia melakukan, dan kalau bisa dia bisa mempraktikkan informasi-informasi atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian yang ketiga, memudahkan akses belajar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa proses pembelajaran ini dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, ya, melalui email ataukah melalui LMS. Ya, apakah melalui Meet, ya, melalui Meet menggunakan Office 360 atau menggunakan platform-platform yang lain, ya. Sehingga peserta didik itu dengan segera dapat menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya tanpa harus tanpa harus bertatap muka sekalipun dengan gurunya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, materi lebih menarik. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau kita mengajar dengan monoton, ya, yang masih klasik, nah, tentu siswa dan anak didik kita itu jenuh karena apa yang kita tampilkan, apa yang kita peragakan itu monoton, ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman, mari kita move on dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga membuat nanti peserta kita lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh dan monoton, ya, karena penyampaian informasi, bayangkan Bapak Ibu kalau penyampaian materi kita itu diberikan sentuhan-sentuhan TIK dan teknologi yang lebih canggih, tentu akan terlihat variatif dan modern dan keren, ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang jelasnya dengan memanfaatkan teknologi itu nanti siswa kita akan semakin meningkat, ya, semakin berminat, semakin meningkat minatnya. Kemudian dia terlalu fokus dan dia akan termotivasi. Kenapa? Karena ada unsur-unsur yang menyenangkan di dalamnya. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, dengan memberikan sentuhan-sentuhan TIK dalam pembelajaran kita, kedepannya nanti kita akan mengantarkan siswa itu supaya menuju ke kecakapan abad 21 untuk mencetak siswa atau pelajar berprofil Pancasila. Nah, di sini ada pendidikan abad 21 apa saja, ya, critical thinking and problem solving skill, communication skill, kemudian kreatif dan collaboration. Jadi saya percepat saja Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan lebih ke diskusinya dan aksi nyatanya, ya Bapak Ibu, dan bagaimana penerapannya di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memaparkan bagaimana saya mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA 9 Sidrap. Yang pertama itu pada umumnya sekira semua guru ini sudah mulai memanfaatkan, ya, bukan hanya pada saat masa pandemi, tapi di tatap muka seperti saat ini juga WA ini sudah tidak bisa lepas lagi dengan guru dan siswa. Sampai sekarang ini Bapak Ibu saya yakin dan percaya sudah masih mempertahankan grup-grup anak didik kita. Nah, di sini ada Google Classroom, kemudian Google Drive untuk penyimpanan, kemudian aplikasi pendukung lainnya seperti Canva, Quizzes, kemudian ada aplikasi edit video, aplikasi game, dan portal rumah belajar dan lain sebagainya. Nah, nanti semua aplikasi ini saya akan rangkum menjadi sebuah aplikasi yang diolah di Google Site, Bapak Ibu.
Nah, seperti apa dan seperti ini ya. Jadi WhatsApp, kemudian dari Classroom saya masukkan ya, kemudian ada Google Site, kemudian quiz dan game. Jadi 4 item ini saya akumulasi menjadi sebuah aplikasi namanya Esmabar. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia nanti berupa aplikasi yang diinstal di di Android atau di HP Bapak Ibu. Oke. Nah, ini cara menggunakannya. Jadi nanti diinstal di aplikasi, kemudian masuk dengan menggunakan akun belajar. Kemudian sudah disiapkan di sini ada 4 tombol ya Bapak Ibu, ada tombol belajar, tombol evaluasi, kemudian ada tombol absen ya, presensi dan tugas ya, dengan tombol masing-masing berbeda. Kemudian ada fitur baru lagi yang info ya, seperti itu Bapak Ibu, artinya info-info terbaik terupdate di bagian ini. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sekolah saya itu saya tidak lagi di samping saya memberikan ice breaking ke siswa dengan menggunakan aplikasi seperti WordWall, saya justru membalik ya Bapak Ibu. Kenapa? Untuk meningkatkan untuk mengurangi kejenuhan ke siswa, untuk meningkatkan kreativitas mereka juga. Saya justru menyuruh mereka membuat game di WordWall, mereka olah sendiri, kemudian mereka nanti saling berbagi game. Nah, ini saya anggap dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, di samping mereka sudah melatih diri untuk berkarya, berkreativitas, kemudian berinovasi, juga memaksa mereka untuk mencari memikirkan apa yang harus saya buat. Nah, di WordWall ini itu kan sebuah game yang dimana isinya berisi pertanyaan, kemudian ada jawaban. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada alternatif jawaban. Nah, di WordWall ini kan ada variasi, ada teka-teki silang, kemudian ada mirror maze, dan ada bentuk kuisis kayak milioner, kemudian ada yang kayak Tetris ya. Nah, mereka nanti diberikan suguhan-suguhan maksudnya saya bagi materi per kelompok. Jadi di sekolah saya itu ada kebetulan saya pengelola lab komputer juga di sini. Jadi di setiap waktu saya arahkan anak-anak masuk di lab komputer. Di sini ada 22 komputer yang aktif. Nah, kalau misalnya ada siswa 30 atau sampai 25, nah itu agak mudah mengaturnya. Jadi terkadang ada satu komputer satu siswa, kemudian ada 2 siswa satu komputer. Nah, ini yang kita lihat di sini nih, mereka memainkan sebuah game karya temannya. Nah, seperti di situ. Nah, di situ juga nanti mereka akan saling mengoreksi ya, bagaimana membuat pertanyaan yang baik, kemudian bagaimana memberikan alternatif jawaban yang baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dulunya saya yang membuat quiz atau game WordWall. Nah, sekarang saya balik. Jadi saya berikan saja materi, saya bagi kelompok per materi, bahwa kamu mengerjakan gamenya di halaman ini sampai halaman ini. Yang lain, begitu terusnya. Jadi sehingga setiap bab itu akan terselesaikan pada hari itu dan dibagi-bagi dalam setiap kelompok. Nah, kalau saya jenuh lagi di WordWall, saya ganti lagi dengan Canva ya. Jadi saya ganti lagi dengan Canva. Jadi mereka ini saya latih bagaimana dia berkanvaria. Jadi bukan lagi saya yang harus membuat materi, membuat di Canva semua materi-materi saya, tapi saya bagi per bab untuk satu kelompok itu siswa mengerjakan atau membuat presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, seperti ini kita lihat aktivitas siswa kami menggunakan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva. Jadi kita buat grup ya, apalagi sekarang Canva itu sudah terintegrasi dengan sekolah masing-masing Bapak Ibu. Silakan diintegrasikan, diupdate, nanti akan otomatis muncul nama sekolah kita. Nah, demikian pula siswa kita. Ya, jadi siswa kita itu bergabung dalam grup sekolah itu, dan kemudian nanti pekerjaannya itu dia kirim ke guru. Jadi
dengan leluasa kita bisa memeriksa setiap saat tugas-tugas guru. Jadi apa namanya, siswa senantiasa merasa terpantau dan pasti akan menampilkan terbaik, karena setiap kelompok ini dalam satu grup itu pekerjaannya saling melihat, jadi saling mengisi. Nah, kemudahannya dengan menggunakan Canva grup ini, Canva kelas ya Bapak Ibu, kita buatkan kelas. Jadi satu materi dalam satu semester itu dibagi rata kepada semua kelompok ini, dan hasil pekerjaan setiap kelompok itu masuk di dalam satu folder di kelas itu. Nah, setiap saat anak-anak sudah memiliki materi-materi yang berupa presentasi, apakah video atau PDF atau flipbook. Dari setiap kelompok kita serahkan ke mereka, dia mau membuat jadi apa pekerjaannya, apakah mau membuat video atau mau membuat PowerPoint, endingnya hasil produk dari Canva ini mau PDF, terserah mereka Bapak Ibu. Jadi di sini ada unsur prosesnya sama, tapi kontennya berbeda. Jadi sesuai dengan pembelajaran ya, Merdeka Mengajar, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi olahannya di Canva, tapi nanti produknya nanti terserah ke siswa. Jadi hasilnya nanti itu bervariasi Bapak Ibu. Ada berbentuk buku PDF, buku digital, ada berbentuk video, ada juga berbentuk komik. Nah, seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, saking termotivasinya anak-anak dengan belajar menggunakan Canva ini, bahkan ada yang membuat semuanya. Tidak puas dengan membuat PowerPoint, dia buat lagi dengan video, tapi dengan materi yang sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Begitu menariknya sekarang kalau kita mau memanfaatkan platform-platform yang sudah disiapkan untuk pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, kuisis. Nah, seperti yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, jadi sama dengan Canva tadi, dengan Wordwall Bapak Ibu. Jadi saya tidak lagi menyuguhkan atau membuat soal untuk dikerjakan ke siswa, tetapi materi yang sudah saya bagi tadi dan dibuat di Canva, nah itu dia juga disuruh membuat soal dan dikelola di Quizizz. Nah, kemudian nanti di bagian penutup di Canva itu nanti ada link yang terarah ke Quizizz ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, apa menariknya dengan menyuruh siswa untuk membuat soal sendiri dan menjawab sendiri dan menentukan kunci sendiri di Quizizz, ini mengantarkan mereka pasti dia harus berliterasi, karena kita tahu bahwa Indonesia secara keseluruhan kan ranking bawah ya, ranking terendah di Indonesia. Jadi hanya ada beberapa negara di bawahnya. Jadi boleh dia di papan bawah, ranking terendah di bagian literasi numerasinya. Nah, salah satu alternatif atau salah satu cara yang sempat kami lakukan Bapak Ibu dengan siswa kami di SMA 9 Sidrap, saya optimalkan di Quizizz ini dengan Canva, dengan Wordwall. Dan yang mendukung pembelajaran yang sudah jadi Bapak Ibu, ada platform Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar ini juga disiapkan oleh pemerintah untuk kebutuhan pembelajaran mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Dan di sini di platform Rumah Belajar ini kita bisa mendapatkan beberapa media pembelajaran, juga bisa menikmati beberapa fitur, mulai dari sumber belajar, kemudian ada juga soal, ya, ada wahana jelajah angkasa, kemudian ada kelas maya, ya, dan lain sebagainya. Juga ada TV edukasi, ada fitur utama dan ada fitur tambahan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu membuka akun belajar ID-nya, itu biasanya otomatis terbuka aplikasi secara aplikasi Rumah Belajar ini, portal Rumah Belajar ini otomatis terbuka Bapak Ibu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Olehnya itu mari kita manfaatkan TIK untuk pembelajaran, untuk menuju pembelajaran abad 21, karena seharusnya setiap guru itu sudah mengajar sesuai dengan zamannya. Ya.
Itu mungkin ya Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Lebih kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oh, keren sekali Bapak Ibu. Mari kita beri aplaus digital untuk Pak Dirlan dengan menekan di bagian atas tepuk tangannya. Aplaus. Oke. Baik, terima kasih Pak Dirlan sudah memberikan terkait dengan best practice yang telah dilakukan di sekolahnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dicontoh. Pasti nanti banyak pertanyaan kepada Pak Dirlan. Nah, untuk sesi yang berikutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand. Nanti saya akan aktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya. Boleh juga kalau malu-malu bisa langsung tuliskan di chat room. Bu Mardiati, saya aktifkan mikrofonnya dulu Bu Mardiati. Oke. Silakan Bu Mardiati. Suara saya, Pak. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya sangat tertarik dengan materi yang dibawakan oleh Pak Dirlan masalah pembelajaran IT untuk abad 21. Ya, jadi mungkin di sini adalah berupa pertanyaan, tetapi mungkin semacam kayak keluhan. Ya, jadi ada dua sisi yang saya mau komentari di sini dari sisi kita sebagai guru dan sebagai siswa. Ya, kalau sebagai guru Pak, kalau masalah IT, contoh saya pada diri saya sendiri dalam aplikasi itu terlalu belum menguasai. Ya, seperti penggunaan Canva apa dan sebagainya, walaupun sudah tahu sedikit-sedikit tapi belum menguasai, jadi mungkin itu kelemahan saya. Dan saya juga melihat bahwa bukan saya saja yang seperti ini, tapi teman-teman guru juga banyak yang mungkin mengeluh, aduh bagaimana caranya ya supaya ada supaya saya juga bisa dalam pengembangan IT saya juga maksudnya pada diri sendiri begitu. Terus yang kedua Pak, masalah siswa. Siswa kalau saya biasa mengajar, saya selalu mempergunakan handphone, saya suruh bawa sekolah, yang jadi keluhannya itu adalah masalah jaringan. Ya, terus kuota, ya begitu. Jadi selalu bertanya siswa, aduh gimana ini Bu, sinyalnya tidak bagus, jaringan tidak bagus. Terus yang kedua, saya tidak punya kuota Bu dan sebagainya. Jadi bagaimana sih solusi yang baik? Yang mungkin ada pengalaman juga dari teman-teman atau dari Pak Dirlan, cara mengatasi hal-hal seperti ini Pak. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saya Pak Dirlan. Oh ya, makasih Bu terima kasih Bu Mardiati. Ya, terkait dengan, saya jawab dulu untuk gurunya ya. Gurunya terkendala, gurunya memang Bapak Ibu, kendala kita bagaimana menundukkan dulu ya, bagaimana dulu menundukkan sebuah aplikasi yang bisa kita terapkan minimal untuk kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Jadi, saya ingin berbagi ke teman-teman. Ini bagi yang belum ya, bagi yang belum Bapak Ibu, banyak sebenarnya kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mengenal semua aplikasi. Ya. Yang pertama itu bisa kita mengikuti pelatihan-pelatihan. Biasanya Bapak Ibu, ini yang menjadi kelemahan bagi kita sebagian guru ya Bapak Ibu, sebagian kita di media sosial itu, di grup-grup WA itu kan hampir setiap saat itu ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diadakan. Ada yang gratis, ada yang berbayar memang Bapak Ibu. Nah, pengalaman yang saya lakukan, saya biasa mengikuti pelatihan berbayar, Bu. Saya biasa melakukan pelatihan berbayar. Kalau misalnya itu saya, kayak Canva kemarin, awal-awal Canva itu kita bayar, Bu. Yang adakan itu ya sebuah
lembaga di mana itu harus dipungut biaya. Ada yang 100, ada yang 80.000, tapi tidak ada yang sampai 100, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus belajar di YouTube. Kita bisa belajar di YouTube. Jadi memang sih semuanya harus butuh pengorbanan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang langsung jadi, langsung instan jadi. Jadi memang butuh usaha, kerja keras, kemauan dulu dari kita. Jadi yang pertama itu adalah kita luruskan niat dulu. Kemudian yang kedua, kita harus punya kemauan, dan kita harus punya motivasi. Bagaimana kita menundukkan sebuah aplikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menguasai Canva, ya ikuti webinar-webinarnya Canva. Kalau misalnya enggan dengan berbayar, cari yang gratis. Cari yang gratis. Kalaupun misalnya tidak, ya nonton di YouTube. YouTube juga kan, kalau kita pikir kan banyak juga keluhan guru itu. Nonton YouTube cepat kuota habis. Ya, jadi tidak ada yang gratis memang, Bapak Ibu. Jadi pelatihan gratis pun yang kayak sekarang ini kan tidak dipungut biaya, kan gratis ini. Tapi kan Bapak Ibu harus menyiapkan kuota. Jadi untuk meningkatkan kompetensi itu, yang pertama kita harus memang siap berkorban dulu. Jadi kita harus punya niat, siap berkorban, dan memiliki kemauan. Setelah ada kemauannya, semangat itu, motivasi itu senantiasa diingat. Itu bagi guru, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sekitar kita itu, Bapak Ibu, sudah banyak yang bisa Canva. Kita bisa bertanya ke rekan-rekan sejawat yang bisa. Nah, mungkin satu pengalaman dari saya, satu pengalaman dari Pak Mansur, satu pengalaman dari Pak Budi. Dalam satu hal itu kalau disatukan kan bisa jadi ini. Saya banyak bertanya, Bapak Ibu. Itu kuncinya. Jangan malu bertanya kepada siapapun. Sepanjang orang itu siap dan ikhlas berbagi, bertanyalah. Nah, itu ya tipsnya bagi guru. Nah, siswa, jadi pengalaman saya, cerita pengalaman saya di sekolah, Bu. Awalnya di sekolah saya itu, Pak Bu, justru saya sampaikan tadi di awal, sekolah saya itu kan sekolah terjauh, SMA terjauh dari ibu kota kabupaten. Jaringan juga pas-pasan. Tapi siapa sangka saya bisa melakukan seperti itu tadi, Bapak Ibu. Apa tipsnya? Tipsnya, kalau saya ada rezeki sedikit, saya berzakat, ya, mengurangi zakat di masjid, tapi saya zakatkan untuk siswa saya, beli kuota, pakai Orbit saya, Bapak Ibu. Nah, kalau sekolah-sekolahnya Bapak Ibu ada wifi-nya, tidak ada kendala lagi, apalagi kalau ada Chromebook-nya. Kami di sekolah itu hanya kebetulan saja ada komputer, daripada tinggal saja. Dulu itu ada 29 komputer, Bapak Ibu, tapi karena lama bertahun-tahun tidak dipakai, yang tersisa cuma 22 yang menyala. Padahal tidak pernah dipakai, nah rusak. Nah, saya minta ke kepala sekolah, izinkan saya menggunakan itu daripada rusak tanpa dipakai, lebih baik rusak dengan dipakai. Kepala sekolah merespon dengan positif. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, dan siapapun guru yang ingin mengajar siswa dengan menggunakan komputer itu bisa masuk di situ, Bapak Ibu. Nah, kalau kuotanya kadang saya belikan, kadang juga sekolah yang ini kita bermohon, mudah-mudahan dikasih. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak kita harus paham, karena sekolah memang juga tidak menganggarkan itu, jadi kita harus pandai-pandai. Nah, makanya tadi Bapak Ibu, ada komputer di dalam itu tidak jalan, jadi saya bagi kelompok ke siswa, ada 2 orang, ada 3 orang. Nah, anak-anak itu kalau anak SMA, ya mohon maaf, yang SD SMP mungkin agak ini, kalau anak SMA itu tidak ada lagi istilah anak-anak tidak ada kuotanya, Bapak Ibu-Ibu. Tidak ada lagi, anak-anak tidak ada kuotanya, Bapak Ibu. Nah, mereka bisa berkolaborasi dengan temannya. Nah, disitulah kita mau melahirkan jiwa-jiwa pelajar berprofil Pancasila, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, ya, bisa bertanggung jawab di situ, Bapak Ibu, ya. Berkebinekaan global. Jadi di situ kita mau mengantarkan anak-anak kita, ending kita itu bagaimana mewujudkan pelajar Pancasila. Ajarilah anak-anak seperti tadi, bagaimana mereka mencari sumber sendiri, bagaimana membuat Canva. Mereka cari, ketik saja di tab baru, di pencarian, materi apa kau cari, semua ada di situ. Diajarin anak-anak bagaimana mengcopy paste data, yang informasi yang didapat, baru pindah ke Canva, jadi mereka berkarya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi itu untuk siswa saya, jadi harus motivasi. Kalau kamu mau belajar, bisa
Jadi guru juga harus menjadi teladan dulu. Jadi kita dulu yang lakukan. Kita dulu berkorban 1 kali belikan pulsa Orbit. Anak-anak besok kita belajar Canva. Apa itu Canva, Pak? Nah, besok aja. Ya, setelah disampaikan disuruh dulu bikin profil, Pak. Bikin profil, kemudian apa motomu, apa hobimu, begini caranya. Dia tertarik. Nah, dibawalah ke media pembelajaran. Pas di media pembelajaran mereka tertarik, anak ini kan saya sudah 3 kali kita pertemuan, saya sendiri beli kuota, habis nih kuota, aku bilang. Mereka kan enak Pak kalau belajar Canva, bisa kita lanjut belajar Canva, tetapi bagaimana kuotanya? Kami bawa Pak. Jadi bukan saya yang suruh, mereka sendiri yang mau patungan. Minggu depan ini si bawa HP tanam. Minggu depannya saya lagi. Jadi mereka bergantian. Nah, anak-anak itu banyak kuotanya, Bu. Iya. Masa di Baruku sana, daerah terpencil, daerah pedesaan, apa bisa lakukan seperti tadi, Bapak Ibu? Masa di kota tidak? Ya, itu logikanya. Jadi biasanya juga guru Pak Mansur ya, kalau tidak bisa melakukan dijadikan sebuah alasan. Jadi biasanya itu alasan itu menjadikan apa ya? Ya, jadi saya ingin memotivasi Bapak Ibu, bukan menggurui. Ya, ini pengalaman saya. Yang jelasnya kita punya tanggung jawab besar kepada anak-anak didik kita, generasi bangsa kita. Bagaimana dia, karena mereka ini adalah generasi milenial. Istilahnya apa ya? Generasi Z ya Pak Mansur. Generasi milenial yang tidak bisa lagi dilepas dengan IT. Nah, cuma kendalanya Bapak Ibu saya lihat kalau gurunya rajin menggunakan IT di pembelajarannya, nah nanti kalau di mata pelajaran lain itu pindah atau hadir yang tidak menggunakan, nah di situ tantangannya juga Bapak Ibu. Ya tantangannya. Nah makanya Bapak Ibu terutama yang guru mapel ini, ya siap-siaplah. Nah anak-anak itu pasti bisa membandingkan, enak kalau diajar ini, enak kalau ibu ini, ya begitu. Seperti Bu Mardiati ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Jadi intinya di sini kerjasama ya, kerjasama, komunikasi yang baik dengan siswa. Jangan dipaksakan siswa, kalau dia punya mau itu Bu, tidak ada yang tidak. Iya, tidak ada yang tidak. Saya bahkan justru umpan reseni gitu sekolah maka majalis bukan kuasa sore kayaknya 22 komputer jalan itu juga perlu juga diperhitungkan kemampuan sekolah kan ya, tapi ya pertama itu adalah dukungan kepala sekolah, dan alhamdulillah di sekolah saya kalau untuk pembelajaran bahkan komputer kasih menyala semua, kalau rusak sementara dipakai tidak ada masalah. Itu yang jadi masalah kalau tinggal saja tanpa dipakai baru rusak, itu hal yang sia-sia. Ya, seperti itu Bu. Jadi semuanya harus bagus komunikasinya. Iya. Terima kasih Pak Dedan. Iya. Ya. Masih ada pertanyaan Pak? Waktu kita tinggal 8 menit. Ya, Pak Tahir, saya izinkan. Silakan Pak Tahir. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu. Dari mana Pak Tahir? Perkenalkan dulu. Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Tahir dari UPTSD Negeri 2 Watasi Dendreng. Yang saya tanyakan Pak hampir sama tadi Ibu. Jadi kita dari guru mapel banyak sekali kendala, bahkan kita dari guru SD, khususnya di SD ini pemahaman siswa masih minim dari masalah TIK ini. Kedua, ada beberapa lagi masalah di sekolah, masalah alat yang mau dipakai masih kurang juga, masih minim. Itu dari kendala yang kita alami Pak. Jadi bagaimana kita mau jalankan ini? Kalau gurunya mungkin sudah bisa, kalau guru sudah lengkap, tinggal fasilitas yang dianukan dari siswa belum memadai. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Dedan. Iya, makasih banyak Pak Mansur, Pak Moderator. Makasih banyak Pak Tahir, ya saudara, teman, sahabat, ya sesama GPAI, Ketua KKG-nya Watasi Dendreng ini Pak Mansur ya. Memang kendala yang biasa saya dengar ya Bapak Ibu,
di beberapa tempat, ya terutama di SD, bahwa siswa kita itu rendah pemahamannya di bidang TIK. Sebenarnya hampir sama, Pak. Saya tahu betul bahwa siswa SD itu pasti lemah di bidang pemahaman IT. Ini saya buktikan, Pak, dari sekolah saya. Siswa saya itu saya mengajar di SMA Barupu, Pak. Saya sedih sekali ketika SMA ini, Pak, SMA ini, jangankan SD. Jadi ini anak pada saat masa-masanya UNBK sudah kelas 3, anak didik saya itu menggerakkan mouse saja tidak bisa, Pak. Iya. Kemudian mengetik bintang yang shift 8 itu dia tidak tahu. Tekan bersamaan juga tidak tahu. Jadi klik kanan, klik kiri juga tidak tahu. Jadi ini membuktikan anak SMA saja tidak bisa, apalagi anak SD. Nah itu kendala memang pertama. Tetapi solusinya Bapak Ibu, ketika kita antar anak-anak masuk ke ruangan komputer, dengan sendirinya nanti dia bisa belajar. Kita pandu sedikit demi sedikit bagaimana memegang mouse. Nah, itu anak-anak biasanya lebih cerdas, lebih pintar karena dia berani mencoba, Pak. Anak-anak itu. Jadi kita biasakan, memang pertama itu tidak langsung kita ajarkan, tapi kita melatih mengenalkan dulu alat-alatnya. Sama di HP, Pak. Waktu kita pertama beli tidak ada orang ajar, paling cara mematikan, cara mengaktifkan, on-kan saja dari penjual, tapi pas tiba di rumah kita tekan tombol-tombol, akhirnya 2-3 bulan ke depan kita kuasai itu. Nah, kemudian bagaimana dengan alat? Persoalan alat memang ini ada kendala, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman guru SD ya, ini juga merupakan sebuah tantangan, yang tantangan dari alat atau sarana prasarana di sekolah mungkin karena laptop atau LCD tidak ada. Tapi minimal Bapak Ibu ini menjadi penggeraknya dulu. Jadi mulai dari diri dulu. Nah, kalau di program guru penggerak itu mulai dari diri dulu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum menguasai Canva misalnya, jangan langsung diajar ke siswa, Pak. Jadi kita dulu yang belajar. Itu butuh waktu dan butuh proses. Kita dulu mencobanya, membuatnya. Setelah kita bisa, nah enggak apa-apa kita transfer ke anak-anak. Pengalaman dengan ibunya, Pak, juga di Watasi Denreng ya di SD 1. Mamanya itu mengajar di kelas 4 dulu ya. Mengajar dulu di kelas 4. Di sana juga sama sekira sekolah-sekolah lain, belum ada bantuan komputer, tidak ada komputernya waktu itu. Tetapi ya kita mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita dulu membuat slide masih PowerPoint, itu masih Microsoft PowerPoint. Kemudian ada Canva, coba-coba pakai Canva, ada kuisis pakai kuisis, uji ulangan harian itu, Bapak. Akhirnya dipancing ke anak-anak. Ya, ada yang punya HP, ada bisa. Ini kan juga tantangan juga kita, Pak, kan bahwa anak-anak itu dilarang bawa HP ke sekolah. Nah itu juga makanya saya bilang tadi bahwa semua yang kita mau lakukan, pembaruan praktik baik atau perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan itu semuanya harus dikomunikasikan, terutama rekan sejawat, kepala sekolah terutama. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Tahir. Jadi harus pelan-pelan, Pak. Jadi mulai dari diri kita dulu, baru nanti ke anak-anak. Ya. Oke, terima kasih Pak Dilang, Pak Tahir. Masih ada Bapak Ibu? Saya lihat di chat room juga tidak ada. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan karena waktu kita masih ada 2 menit, saya informasikan Bapak Ibu di chat roomnya itu sudah ada saya sematkan apa namanya Bapak Ibu? Daftar hadir dan kode. Ini Bapak Ibu. Sudah ada saya sematkan kode Bapak Ibu. Ini kodenya PGRI Hebat. Dan daftar hadirnya di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi untuk daftar hadir, karena kalau Bapak Ibu tidak terdata selama 4 kegiatan maka tidak diberikan sertifikat. Karena itu mohon dicermati di formulirnya itu Bapak Ibu. Email, terutama email, mohon dipastikan emailnya tidak salah ketik dan pastikan emailnya juga aktif, karena nanti akan dikirimi di emailnya sertifikatnya Bapak Ibu.
Terima kasih, dan ini mohon tidak di-share di grup ya Bapak Ibu daftar hadirnya, karena hanya yang diperuntukkan pada Bapak Ibu. Yang hadir tadi saya lihat sampai 110 Bapak Ibu. Lumayan. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya hari ini. Cukup banyak. Kecuali kalau yang ada yang tadi saya lihat di Batu ada yang satu laptop beberapa orang, itu bisa saja Bapak Ibu. Silakan daftar di situ. Dari SD 2 Batu tadi saya lihat ada beberapa yang bergabung. Silakan diisi saja daftar hadirnya Bapak Ibu. Oke, berarti kita lebih dari 100, oke, sekitar 120 lah. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oh ada, Bu Fatimah. Mungkin satu orang lagi, Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah, singkat. Saya aktifkan dulu mikrofonnya. Oke, silakan Bu Fatimah. Bu Fatimah, apakah mau bertanya atau terpencet raise hand-nya? Bu Fatimah, saya sudah aktifkan mikrofonnya, silakan. Iya, halo. Oke. Oh, Halo. halo. Ya, silakan Sudah Bu. kedengaran? Halo. Iya Pak, iya. Ini Pak berkaitan dengan pembelajaran IT. Nah, kalau saya di sekolah kan terkendala apa namanya, belum ada komputer atau Chromebook. Nah, yang saya mau pertanyakan ini sama Pak Dilan, yang saya terapkan biasa di sekolah Pak, anak-anak kan suka main TikTok. Nah, jadi saya manfaatkan itu, misalnya pembelajaran materi puasa. Nah, saya bagi kelompok di situ, ada yang membahas tentang pengertian puasa, syarat sah puasa. Nah, kemudian anak-anak membuatnya dalam bentuk TikTok. Nah, berkaitan dengan pembelajaran berbasis IT ini, apa bisa seperti itu Pak? Karena saya terkendala di situ dari segi peralatannya. Jadi biasa saya salingi begitu. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Apa boleh seperti itu dalam penerapannya dalam pembelajaran berbasis IT? Iya Pak, terima kasih. Ya, langsung Pak. Silakan Pak Dilan, singkat Ya, Pak, karena terima kasih Bu waktu kita Fatimah. tinggal sedikit Pak. Ya, sekira apa yang dilakukan oleh Ibu ya itu sudah luar biasa ya Bapak Ibu, karena intinya bahwa ketika kita memberikan sentuhan berbeda dari biasanya yang kita tujukan ke anak-anak beraktivitas, berekspresi seperti TikTok, berkreativitas, berkarya, itu adalah bagian dari pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ini kan kalau membuat TikTok kan menggunakan aplikasi dan harus menggunakan HP. Dengan menggunakan WA juga, aplikasi WA, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bisa berkomunikasi, bertanya jawab di situ, bisa mengajukan pertanyaan di WA, kemudian dibalas juga dengan chat, cukup itu sudah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Intinya adalah kita dalam menyampaikan materi pembelajaran dan penugasan ke anak didik kita itu, kalau bisa kita harus keluar dari zona nyaman, tidak harus bahwa seperti guru-guru zaman dulu ya, sekarang kan guru zaman now. Jadi biasanya kan kalau guru zaman dulu itu kan biasa identik dengan membuat catatan kerja tugas di halaman sekian, kemudian di store. Jadi kalau misalnya sudah ada memanfaatkan HP anak, kemudian menggunakan aplikasi maupun apakah itu WA sederhana atau komik di HP itu sudah luar biasa Bu. Jadi hal-hal sederhana itu juga itu sudah merupakan hal yang luar biasa untuk bagaimana guru meningkatkan kompetensinya, pedagoginya di bidang IT untuk pembelajaran. Saya kira itu Bu. Terima kasih Ibu Fatimah. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Saya kira sudah, atau masih adakah yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Kayaknya sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Oke. Kita di sesi terakhir kita akan foto bersama Bapak Ibu. Silakan aktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu. Ya, sambil menantikan foto bersama ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal dalam penyampaian saya kurang berkenan.
Terus terang saya terburu-buru menyampaikannya, ingin mengakhiri sesegera mungkin ini Pak, karena lagi ini Pak Mansur. Iya. Oke, terima kasih Pak Dilan. Atas nama PGRI juga menyampaikan terima kasih Pak Dilan atas kesediaannya untuk berbagi kepada teman-teman guru. Insya Allah mungkin di awal-awal di kegiatan kita berikutnya kita akan undang lagi Pak Dilan. Mudah-mudahan masih mau berbagi dengan para teman-teman guru di Sidrap. Oke. Oke Bapak Ibu, kita aktifkan. Oke, pas. Kita aktifkan kameranya Bapak Ibu semuanya. Yang lain bisa juga ambil ambil ini. Ambil video, ambil foto mas saya Bapak Ibu. Oke. Saya pilih dulu ini Bapak Ibu. Galeri besarnya dulu. Ya. Oke, pasang semua kameranya Bapak Ibu. Oke. Oke. Saya yang pertama dulu ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oh, sorry. Sorry. Saya ambil kamera dulu. Ini untuk yang satu ya. Saya simpan dulu Bapak Ibu. Oke, halaman 2. Oke. Yang masih di halaman 2, yang ini belum Bapak Ibu. Oke. Satu, 2, 3. Supaya semua dapat. Oke, Bapak Ibu. Kita ganti posisi Bapak Ibu. Kita ganti posisi yang ini. Oke, ini ramai Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, kita duduk dulu. Ya, saya di bagian tengah. Kita angkat tangan semua dulu. Halo Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu Bapak Ibu. Kita mau dokumentasikan ini Bapak Ibu. Webinar. Oke. Kita ganti tempat duduk lagi Bapak Ibu. Saya ambil yang ini. Kita ganti kursi dulu. Ya, ini keren. Halo. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Saya suka di sini satu lagi. Oh sini sedikit, sorry. Jangan ini Bapak Ibu. Saya ambil yang ini. Ayo, masih ada kursi kosong? Ada yang duduk 2 kursi.
Oke, 1, 2, 3. Asik. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Saya menyampaikan terima kasih bersamanya pada hari ini. Dan insya Allah besok kita akan ketemu dengan narasumber yang berbeda, yaitu akan disampaikan oleh Pak Faisal, guru SMA Negeri 8, Sidrap. Dengan waktu dan jadwal link yang sama Pak Ibu ya. Kita masih menggunakan link yang tadi. Oleh karena itu, saya atas nama Panitia Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya Bapak Ibu. Saya duluan. Kasih banyak Pak Mansur. Ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, sama-sama Pak. Ya, yang masih mau ngobrol-ngobrol dalam kelas sama teman-temannya boleh Bapak Ibu. Mikrofonnya sudah semua saya aktifkan kembali. Yang masih mau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya boleh. Ayo isi kursi lagi satu. Saya mau gunakan kursi. Ya, Pak Safar. Pak Safar siapa itu? Ibu satu. Oh, 3 orang saja. Posisinya. Ibu kamera rata, naik sedikit Bu. Ibu siapa nih? Kasih naik sedikit Bu. Kasih lihat dulu supaya dilihat. Oke. Wah, Ros. Ada Ros. Dulu Ros. Foto ke dulu. Ya, oke. 1, 2, 3. Kecil sekali mukanya. Oke, sebentar. Webinar. 1, 2, 3. Ini keren, pas mau foto juga. Oke, Bapak Ibu, saya istirahat dulu. Terima kasih. Pak. Ayo. Dewi segi kode.